Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman, untuk praktikum selanjutnya ini kita akan melakukan percobaan pada respirasi pada makhluk hidup. Respirasi itu sendiri adalah proses perombakan senyawa organik, atau bahasa sederhananya yaitu seperti pertukaran gas. Misalnya pada tumbuhan. Tumbuhan itu menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida melalui stomata yang dimilikinya. Nah, pada percobaan kali ini kita akan melakukan percobaan respirasi yang dibagi menjadi dua, yaitu respirasi yang menghasilkan karbon dioksida dan respirasi yang membutuhkan oksigen. Untuk lebih jelasnya, langsung saja kita melihat videonya. Adapun alat dan bahan yang kita butuhkan dalam melakukan respirasi membutuhkan oksigen adalah: yang pertama ada kapur sirih, kecambah, kecoa, pipet, pewarna makanan, plastisin, botol, kapas, dan vaselin. Baik teman-teman, langsung saja kita ke proses percobaannya. Langkah yang pertama kita harus mempersiapkan 3 buah botol kosong yang sudah diberi label seperti ini, A, B, dan C. Yang pertama, botol A kita isi dengan kapur sirih, sedikit kapur sirih. Setelah itu, kita masukkan kapas secukupnya. Kemudian, kita masukkan kecambah kacang hijau. Setelah itu, kita tutup ujung botol menggunakan plastisin hingga merapat tanpa ada celah sedikit pun. Setelah tertutup rapat seperti ini, kita lubangkan di tengah-tengahnya dan masukkan pipetnya. Setelah kita masukkan pipetnya, kita rapatkan kembali lubang yang sudah kita buat hingga tertutup rapat. Jika masih terdapat celah, kita gunakan plastisin untuk menutup celah tersebut. Botol yang B kita isi seperti tadi, tetapi kecambahnya kita ganti menggunakan makhluk hidup seperti belalang atau kecoa. Kita lakukan kembali. Yang pertama, masukkan kapur sirih secukupnya, lalu kapas secukupnya juga. Kemudian kita masukkan, di sini saya menggunakan kecoa. Lalu kita masukkan kecoanya ke dalam ini. Kemudian kita masukkan kecoanya ya teman-teman. Setelah itu kita tutup kembali menggunakan plastisin seperti tadi. Prosesnya sama ya teman-teman. Yang membedakan hanya isinya saja. Ada yang menggunakan kecambah, ada yang menggunakan makhluk hidup, dan ada yang tidak menggunakan keduanya. Kita lanjut ke botol yang ketiga teman-teman. Untuk botol yang ketiga ini kita akan mengisinya tanpa menggunakan kecambah ataupun hewan. Yang pertama, seperti tadi ya, kita masukkan kapur sirih secukupnya. Kemudian kita masukkan kapas secukupnya. Nah, ini saja ya teman-teman untuk botol yang ketiga. Lalu kita langsung tutup saja atasnya menggunakan plastisin. Kita harus menutupnya menggunakan plastisin. Menggunakan vaselin.
Sudah ya teman-teman. Setelah itu kita masukkan air yang sudah diberikan pewarna merah. Tarik dulu. Kita teteskan ya teman-teman, pelan-pelan saja, sedikit demi sedikit. Nah, teman-teman, di sini dapat kita lihat perbedaannya bahwa botol A yang kita isi dengan kecambah adalah yang paling cepat menyerap atau menurun air celup yang sudah kita teteskan. Lalu berikutnya ada botol C, dan yang paling lambat adalah botol B yang kita isi dengan kecoa. Dan juga perbedaannya dapat kita lihat dari isinya. Kecambah yang awalnya berwarna hijau menjadi agak kehitaman. Lalu kecoanya yang tadi sangat aktif dalam bergerak sekarang menjadi agak lemas. Kita lanjut ke respirasi menghasilkan karbon dioksida. Adapun alat dan bahan yang kita butuhkan adalah yang pertama ada botol, lalu ada plastisin, gunting, air kapur sirih endapan semalam, dan pipet. Lanjut teman-teman, sekarang kita akan melakukan percobaan respirasi menghasilkan karbon dioksida. Yang pertama kita siapkan botol kosong 3 buah seperti tadi. Lalu kita masukkan air jernih dari endapan air kapur sirih semalaman. Kita harus hati-hati ya teman-teman, agar kapur sirihnya tidak ikut tersedot di dalam botol ini. Kita harus mengambil air jernihnya saja. Nah, setelah kita masukkan seperti ini, sekarang tinggal kita tutup atas botolnya seperti tadi menggunakan plastisin. Sebelum itu kita harus masukkan ini dulu ya teman-teman, 2 pipet seperti pada contoh yang ada pada buku modul. Selanjutnya kita akan coba berikan reaksi ya teman-teman. Pada botol A kita akan hisap udara yang ada pada botol tersebut. Lalu pada botol B kita akan gunakan untuk bernafas. Dan untuk botol C kita tidak akan memberikan reaksi apapun. Dan perbedaannya akan terlihat setelah kita melakukan beberapa kali reaksi pada botol-botol tersebut. Jadi teman-teman, dapat kita simpulkan bahwa label A yang kita tiup atau yang kita gunakan untuk bernafas, airnya itu keruh. Sedangkan label B yang kita tiup atau yang kita berikan hembusan nafas, airnya sangat keruh. Dan label C yang tidak kita berikan reaksi apapun, airnya sangat jernih. Baik teman-teman, itulah percobaan respirasi membutuhkan oksigen. Setelah kita melakukan percobaan tersebut, kita jadi mengetahui bahwa tumbuhan dan hewan sangat membutuhkan oksigen. Semoga percobaan yang telah kita lakukan bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.